Shalom. Selamat bertemu kembali dengan sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan pada minggu ke-13 setelah Trinitatis, tanggal 29 Agustus 2021, diambil dari Markus 7 ayat 17 sampai ayat yang ke-23, dan bahan bacaan dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-13 dengan tema Tuhan mengetahui isi hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya percaya kita sudah sering bertemu dengan kemasan makanan atau minuman dengan label halal. Menurut pihak tertentu, makanan atau minuman yang sudah memuat tulisan atau label halal tersebut sudah boleh layak untuk dimakan, sementara yang tidak itu adalah haram. Saudaraku, ya tentu tidak hanya masalah makanan dan minuman yang dipersoalkan tentang halal dan haram, juga masalah pariwisata juga itu dipersoalkan. Gagasan ini dilontarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno agar wisata halal dilakukan di Bali waktu kunjungannya pada bulan Desember 2020 yang lalu, tetapi mendapat penolakan keras dari warga Bali. Begitu juga gagasan wisata halal ini dilontarkan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, di seputaran Danau Toba, tetapi juga mendapat penolakan keras dari warga masyarakat Batak Toba. Saudaraku, harus kita akui masalah halal dan haram atau najis dan suci adalah masalah teologis mulai dari Perjanjian Lama. Kenajisan dijadikan faktor pembeda yang menunjukkan seseorang itu beriman atau tidak beriman. Orang itu saleh atau tidak saleh. Orang itu orang rohani atau justru orang yang duniawi. Mereka yang najis adalah mereka yang telah melanggar hukum-hukum Tuhan, termasuk masalah halal dan haram tadi. Karena ya menurut anggapan mereka dan memang menurut hukum bahwa binatang-binatang yang sudah dilabeli haram itu adalah najis, adalah kotor dan tidak layak untuk dimakan. Dan orang yang memakan hal-hal yang najis dan kotor tersebut berarti mereka adalah siapa? Orang-orang yang berdosa dan tidak layak untuk menyembah, untuk memuliakan, untuk mengagungkan, bahkan menyebut nama Tuhan. Jadi, saudaraku, ini bukan masalah enak, tidak enak. Karena ya siapa bilang saudaraku bahwa saksang, babi panggang, karo, pecel lele tidak enak? Kita tahu sudah dapat merasakannya. Tetapi sekali lagi, karena firman Tuhan itu berkata bahwa binatang ini najis, kotor, juga menjadi pemahaman yang sudah begitu mengental dalam hidup mereka dan sudah berkaitan juga dengan masalah iman, soal saleh tidak saleh, ya harus dipertahankan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Dan saudaraku, sebagai orang Yahudi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga adalah orang Yahudi, ya. Masalah
hukum Taurat pasti sudah dipelajarinya. Bahkan Tuhan Yesus juga adalah Taurat itu sendiri, ya, karena dia adalah di atas Taurat itu sendiri, pencipta Taurat itu sendiri. Makanya pasti dia paham betul tentang konteks masalah halal dan haram ini. Saudara-saudaraku, sebenarnya semua hukum Taurat, hukum Tuhan, dan seluruh perintah Tuhan adalah benar, sangat baik, bahkan sempurna, dan merupakan apa? Jalan keselamatan bagi setiap orang yang sanggup melakukannya. Persoalannya adalah sejak umat Tuhan, atau sejak dahulu, atau sejak bangsa Israel menerima hukum Taurat hingga zaman Tuhan Yesus, bahkan sampai sekarang ini, tidak ada seorang pun yang dapat dan sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Walaupun mereka adalah apa? Umat Tuhan, pilihan Tuhan. Mereka sudah jelas kita tahu, sudah gagal melakukannya dengan benar dan sempurna. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah telah dikorbankan oleh Allah di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita tahu dalam perjanjian lama bahwa darah domba atau anak domba dikorbankan, ya, dicurahkan darahnya untuk pengampunan umat Tuhan, ya, berulang-ulang kali dilakukan oleh siapa? Para imam. Tetapi dalam perjanjian baru secara tegas dikatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, darahnya yang tercurah di kayu salib, ya, telah cukup satu kali dikorbankan. Sekali lagi, sudah cukup satu kali dikorbankan untuk selama-lamanya, menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Makanya, saudaraku, hukum Taurat itu telah digenapi. Sekali lagi, telah digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dan melalui karya keselamatan Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib, merupakan solusi yang jelas, solusi yang pasti bagi kenajisan dan soal dosa. Tidak hanya, ya, tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya masalah hukum Taurat, masalah najis dan juga halal, tetapi masalah apa? Masalah dosa dan juga masalah hati manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dan itu berarti kita tidak lagi dinajiskan atau dikuduskan oleh makanan, oleh produk halal tadi, tetapi kita telah dikuduskan oleh pencurahan darah Kristus di kayu salib. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dengan tema Tuhan mengetahui isi hati, kita mau belajar bahwa yang mengetahui keadaan hati kita sendiri bukanlah manusia itu sendiri, tetapi secara gamblang Alkitab memberikan jawaban bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui hati setiap manusia. Firman-Nya, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dalam Yeremia pasal 17 ayat 10a. Pemazmur juga mengatakan, masakan Allah tidak akan menyelidikinya, karena Ia mengetahui rahasia hati, dalam Mazmur 44 ayat 22. Bahkan Tuhan mengerti segala niat dan cita-cita manusia. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku
yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Persoalan najis dan tidak najis, halal dan juga haram, menjadi topik yang sangat hangat dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam teks dan sebelum teks bacaan kita ini. Mereka secara jelas mengkritisi Yesus karena para murid-muridnya makan dengan tangan yang najis karena belum dibasuh, sehingga makanan mereka pun menjadi haram dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Dalam hal inilah Tuhan Yesus menjawab dan menegaskan kepada mereka bahwa apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Kalau kita baca itu dalam Markus 7 ayat yang ke-15. Karena memang ternyata bahwa permasalahan yang lebih parah daripada sekedar makanan adalah masalah dosa sendiri atau orang-orang yang berbuat dosa itu. Jadi bukan masalah soal makanan, tetapi justru yang lebih parah itu adalah apa? Masalah orangnya yang berbuat dosa. Karena ya kita tahu juga bahwa sumber daripada dosa itu sih atau perbuatan dosa itu adalah berasal dari hati manusia yang sudah najis dan tercemar. Jadi apapun yang keluar dari hati yang najis, meskipun secara lahiriah nampaknya suci, tetap saja apa? Najis. Makanya apa yang menajiskan manusia bukanlah apa yang dimasukkan ke dalam, melainkan apa yang keluar dari diri kita. Produk hati akan menentukan najis tidaknya kita di mata Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sebab itulah mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang keluar itulah yang menajiskan. Karena sebab dari dalam, sekali lagi, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, ya, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saudaraku, tentu tidak hanya ke-13 produk, sekali lagi tidak hanya ke-13 produk dosa disinilah yang dihasilkan oleh hati manusia, tetapi semua, ya sekali lagi, semua perbuatan-perbuatan dosa manusia yang lainnya juga yang disebutkan oleh firman Tuhan adalah produk licik daripada hati manusia, dan itu membuat hati Tuhan sedih dan murka terhadap dosa. Jadi jika kita perhatikan daftar kenajisan yang merupakan produk hati yang tidak terjaga ini, yang sangat licik ini, sangat mengerikan dan sangat fantastis. Dan kejahatan yang dilakukan manusia itu rupa-rupanya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah ada di dalam hati kita lebih dahulu. Dalam hati manusia itu sudah lama bercokol. Bahkan bisa dikatakan bahwa dosa atau kejahatan itu adalah buah atau produk dari hati yang jahat. Saudaraku, biasanya
kita hanya kan melihat yang lahiriah, yang kelihatannya saja, di mana kedudukannya bagus ya, pakaiannya bagus, kelihatannya dia juga orang yang berkuasa, berpangkat, kelihatannya dia orang yang betul-betul baik, dia rajin yang beribadah, ya pakaiannya juga sedemikian ya hebatnya, atau menunjukkan orang saleh, umpamanya seperti saya ini ya, berpakaian jas atau pakai toga atau yang lain-lain saudaraku. Sedang hati orang tidak pernah diperhitungkan, dilihat oleh seseorang. Padahal ada orang yang nampak-nampaknya baik, nampak-nampaknya rajin beribadah, saleh ya, tetapi belum tentu ya, sekali lagi belum tentu ya hatinya baik, belum tentu hidupnya betul-betul tidak memproduksi hati yang jahat. Justru dari hati orang baik itu bisa terjadi bermacam-macam kejahatan. Bisa saja orang itu telah lama menginginkan apa? Menginginkan sesuatu yang salah seperti perselingkuhan, dan akhirnya dia juga ketahuan selingkuh. Makanya banyak orang yang kelihatannya baik, bahkan ada hamba Tuhan, ya pendeta, ada orang yang rajin menyumbang ke gereja juga apa? Selingkuh, berbuat jahat, ya. Tidak hanya itu saudaraku, ya. Kita tahu bahwa kalau ada dalam keluarga terjadi perselisihan dan bentrokan, dan dalam kampung terjadi perseteruan sampai dengan tawuran, itu sebenarnya terjadi karena apa? Karena ada dendam, ada iri hati yang tersimpan dalam hati manusia itu sendiri. Sama, keserakahan juga tidak hanya terjadi di antara orang-orang yang korupsi, ya. Orang miskin juga sering terjadi keinginan harta orang lain, ya. Sehingga apa? Sehingga dia membuahkan, dia berusaha untuk apa? Mencuri dan bisa melakukan pembegalan dan pembunuhan dan lain-lain sebagainya lagi saudaraku. Nah, hati yang betul-betul harus kita ingat, yang tidak terkontrol itu atau yang tidak terjaga itu, apalagi tidak disucikan oleh darah Tuhan Yesus, sangatlah apa? Sangatlah berbahaya, karena dapat menghasilkan produk-produk yang menajiskan, membuat kita berdosa. Tapi sebaliknya saudaraku, kalau hati orang itu bersih, disucikan, maka perbuatannya juga menjadi bersih. Hidupnya juga bersih dari kesalahan. Hati yang suci itu dan hati yang bersih itu pasti menghasilkan apa? Pasti menghasilkan keutamaan, cinta kasih, hal-hal yang indah dan baik. Karenanya saudaraku, sangatlah penting ya kita menjaga hati dan memeriksa hati kita dengan firman Tuhan, karena bisa saja secara subjektif ya, secara ya diri kita sendiri mengira bahwa hati kita ya sudah baik-baik saja. Kita mengira bahwa batin kita sudah baik-baik saja, padahal ada banyak hal di sana yang siap mengotori kita dan menajiskan kita. Dan percayalah saudaraku, Tuhan tahu itu. Kalau kita tidak sanggup, ya, kita tidak mampu untuk jujur terhadap diri kita sendiri, untuk memeriksa dan memastikan hati kita berada dalam kondisi yang bersih dan suci dari segala kotoran dan dosa itu. Ingatlah saudaraku, bahwa Tuhan bersedia, Tuhan mau melakukan itu di dalam hidup kita. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia."
ya, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita tidak perlu, saudaraku, di sini ya untuk menyembunyikan ya atau membiarkan ya apa yang ada dalam hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan justru sangat tahu dan justru menyelidiki hati kita, sekalipun kita rahasiakan sedemikian rupa. Tuhan jelas sangat-sangat mengetahuinya, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 44 ayat 22 tadi. Masakan Allah tidak menyelidikinya? Karena ya, sekali lagi, karena Ia mengetahui rahasia hati. Marilah saudaraku, kita terbuka di hadapan Tuhan dan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menyelidiki hati dan batin kita, sebagaimana Daud ungkapkan dalam Mazmur 26 ayat 1-2 yang mengatakan, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku Tuhan, ya, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Juga dalam Mazmur 139 ayat 23-24 ditulis, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku, dalam hal ini Tuhan telah mengatakan bahwa Dia mau memeriksa hati kita, menyelidiki hati kita, tapi juga apa? Mau mengampuni kita, mau menyembuhkan kita, mau memulihkan hati kita yang terluka, membersihkan hati yang kotor, dan mengembalikan hati kita ke dalam keadaan yang baik agar berkenan kepadanya. Daud juga ya berseru, karena itu dia katakan begini, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selain masalah makanan dan minuman tadi, masalah halal dan juga masalah najis tadi, firman Tuhan ini juga mau meletakkan fungsi hati kita untuk mengontrol semua pikiran dan perilaku kita. Tuhan tidak akan mempertanyakan sebanyak atau seberapa banyak pengetahuan, ilmu, dan wawasan yang kita miliki. Yang akan menjadi titik tolak adalah seberapa besar hal-hal itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik, ya, untuk menghasilkan hal-hal yang benar, ya, menjadi buah roh dalam tindakan kita sehari-hari. Kedalaman hati kita lah yang menjadi pusat dan perhatian Tuhan, supaya Roh Kudus membantu kita mengelola dan juga mempertimbangkan semua yang masuk, sehingga tidak mencelakakan atau menajiskan hidup kita. Tidak ada seorang pun, saudaraku, dan saya percaya itu, ya, di antara kita ini yang bebas dari pengaruh adat istiadat dan kebudayaan kita masing-masing. Dan mungkin kita masih terus menghidupinya, ya, sampai sekarang ini. Juga harus kita akui, pengetahuan yang begitu banyak, yang berkembang, yang begitu hebat saat ini, pasti apa? Pasti, ya, pasti mempengaruhi hati tiap langkah kita. Tetapi ya, situ semuanya, ya, sekali lagi, itu semuanya jika untuk sungguh-sungguh memuliakan, mengagungkan, dan juga untuk membawa kita makin dekat menyembah kepada Tuhan, apa salahnya?
Sekali lagi, apa salahnya? Ya, Martin Luther, tokoh reformasi, dalam satu tulisannya mengatakan begini: siapa yang telah dibenarkan oleh iman, dia akan merespon dengan ucapan syukur dan kasih yang menyempurnakan, ya, melalui iman. Sekali lagi, melalui iman pada janji Allah, seseorang menerima anugerah keselamatan dan kemampuan untuk mengasihi dari hati, dan bukan karena dorongan hukum dan dari luar dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, setelah kita mendengar uraian khotbah tadi, pelajaran apa yang kita renungkan dari uraian tersebut, ya? Yang pertama, janganlah kita hanya sibuk dengan hal-hal lahiriah dan hal-hal yang masalah, ya, masalah hukum-hukum yang begini begitu, masalah halal haram, ya, dan juga hal-hal yang lain. Tapi kita mengabaikan hal-hal yang rohania, hal-hal yang batinia, hal-hal yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Ya, kalau kita mengabaikan hati yang bobrok, justru sangat ya menyedihkan hati Tuhan dan tidak pasti berkenan di hati Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, kita harus menyadari keterbatasan kita untuk mengetahui pikiran kita, perasaan kita, dan juga hati kita. Tetapi firman Tuhan tadi secara jelas bahwa Dia tahu menyelidiki hati kita, pikiran kita, perasaan, bahkan batin kita. Dia siap juga apa? Menyucikan kita dari segala dosa, dari jalan yang sesat, dan menyembuhkannya, memulihkannya, mengubahkannya, supaya kita apa? Mengeluarkan buah-buah yang baik, buah-buah roh. Dan yang ketiga, marilah kita meletakkan fungsi hati kita untuk mengontrol semua pikiran dan perilaku kita. Tuhan tidak akan mempertanyakan seberapa banyak pengetahuan, ilmu, wawasan, dan kebudayaan yang masuk, yang kita miliki saat ini. Yang akan menjadi tolok ukur adalah seberapa besar itu mendorong, mempengaruhi, dan mengontrol kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik dan benar dalam tindakan kita hari lepas hari. Kedalaman hati kita yang menjadi, sekali lagi, kedalaman hati kita lah yang menjadi pusat perhatian daripada Tuhan. Untuk itu, biarlah perbendaharaan hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan hari demi hari, agar terrefleksi, ya, juga betul-betul kelihatan dalam perkataan dan perbuatan kita hari lepas sehari. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya percaya ketika kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan firman-Nya, ia akan membawa kita memiliki persekutuan yang makin akrab, semakin dekat dengan Tuhan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai apa? Makanan rohani kita setiap hari. Sehingga ucapan kita, tindakan kita pun akan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab perbendaharaan hati kita telah dipenuhi dengan apa? Dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.